Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di cerita Ramadan kita kali ini. Lanjutan yang kemarin setelah asal bincang-bincang dengan Ustaz Alimun, terus juga dengan Pak Dewiro, terus juga setelah dikasih Quran ke saya untuk dibaca. Tentunya Quran terjemah, tidak mungkin bahasa Arab dong, full. Kalau tidak apa yang saya baca gitu. Dan juga buku-buku bacaan gitu. Beberapa buku bacaan saya masih ingat ada beberapa sih buku yang dulu dikasih, misalnya yang saya bilang dialog mantan pendeta itu, terus juga buku renungan kolbu, terus juga yang lucunya dulu ada salah satu ngasih buku yang sampai sekarang masih ada, itu buku halal haramnya Syekh Yusuf Qaradawi. Tentunya itu sangat-sangat berat pada saat itu, karena itu buku sebenarnya itu buku untuk lanjutan, tapi alhamdulillah setelahnya itu bermanfaat lah gitu. Setelah hasil diskusi itu dan saya sudah memantapkan hati untuk pengen memeluk Islam gitu, akhirnya tentunya saya harus menghadap orang tua gitu. Saya menghadap orang tua pada saat itu karena juga di sekolah udah guru agama dan guru-guru yang lain udah tahu niatan itu. Akhirnya saya menghadap bapak sama emak saya, dua-duanya gitu ya. Ketika kami ngobrol gitu, saya sengaja menunggu waktu tepat di antara ketika mereka ada berdua di rumah. Terus ketika itu saya ngobrol lah gitu, cerita ke mereka atas niatan itu gitu. Saya sampaikan gitu, Mak, dengan bapak juga, Mak, aku ada niatan untuk masuk Islam. Dan Anda tahu responnya apa? Tentu saja tidak baik-baik saja dong. Tidak ada ibu kita yang tiba-tiba mendengar anaknya ingin pindah agama lalu dia datar-datar saja gitu ya. Nggak ada. Anda tahu bagaimana seorang inang-inang orang Batak ketika mendengarkan kabar seperti itu? Anda pernah berhadapan dengan seorang inang-inang orang Batak? Tentu saja tidak bisa baik-baik saja. Maka pada saat itu, panjang sekali. Saya diberikan khotbah-khotbah panjang sama bapak saya. Langsung disampaikan, kau kira dengan berpindah agama kau akan tampak hebat? Maka seperti itu dia menyampaikan. Begitu juga ibu saya. Saya masih ingat sekali kalimatnya. Jangan coba-coba ada guru-gurumu yang berani memasukkanmu untuk Islam. Coba-coba ada guru yang berani memasukkanmu ke Islam. Ku tengok aja besok. Ku bolak-balikkan semua meja mereka di sekolah. Itu dia marah-marah, sangat marah sekali. Saya masih ingat sekali pada saat itu dia marah luar biasa gitu. Terus dia bilang, saya datang aku besok ke sekolahmu, datangi kepala sekolahmu, macam-macam orang semua, aku balikkan meja dia. Itu jadi respon yang sebenarnya tidak kita harapkan, tapi ya kita harus bersiap dengan itu gitu ya. Tidak akan mungkin semuanya mulus-mulus saja kan gitu. Sehingga pada saat itu ya sudah nyampaikan niat, akhirnya karena hal seperti itu emak saya datang ke sekolah gitu. Datang ke sekolah, saya cukup gugup karena dia sudah kasih wanti-wanti ngemop di rumah kan. Sempat dibalik-balikkannya meja ini kan kacau juga, bisa jadi trending topik kan gitu. Tiba-tiba datang di koran gitu kan, di halaman paling depannya seorang ibu mengamuk di sekolah karena anaknya mau pindah agama. Itu tidak lucu ketika itu kalau misalnya dia jadi headline news gitu kan. Maka karena itu datang ke sekolah, terus ada perbincangan antara kepala sekolah, terus juga dengan guru BK gitu ya, perbincangan mereka memperbincangkan tentang hal ini. Akhirnya setelah dia datang ke sekolah itu saya dipanggil sama guru BK gitu. Saya dipanggil sama guru BK. Beliau intinya ingin memberikan pengertian lah. Akhirnya beliau sampaikan, sastrawan, tadi orang tua sudah ketemu dengan kepala sekolah. Terus beliau katakan tampaknya harus bersabar dulu karena sekarang nggak bisa, karena ternyata di Indonesia kita ini ada persyaratan gitu, di mana seseorang itu boleh memilih pilihannya sendiri ketika dia sudah berusia 17 tahun atau sudah dianggap dewasa begitu. Sedangkan pada saat itu saya masih berumur 15 tahun. Tentu saja tidak bisa gitu. Sehingga beliau bilang, kamu kayaknya harus bersabar dulu gini. Untuk saat ini nggak bisa gitu. Ini harus nanti harus sudah berusia 17 tahun, harus sudah punya KTP dulu, atau dengan syarat orang tua kita memberikan pernyataan tertulis bahwa mereka memberikan izin gitu. Dan mengharapkan mendapatkan pernyataan tertulis itu sama saja
sebuah angan-angan kosong tentunya. Maka pada saat itu jadinya harus bersabar dulu untuk bisa memeluk Islam gitu. Tapi ketika itu di sekolahan itu sudah sempat seorang guru itu menyuruh saya untuk masuk ke pelajaran agama Islam, katanya untuk belajar gitu. Akhirnya sempat beberapa kali masuk ke pelajaran agama Islam, katanya dalam rangka belajar meskipun belum masuk Islam. Tapi karena itu sebagian orang akhirnya kayaknya kawannya udah pindah agama gitu. Karena apa? Karena saya masih ingat waktu itu di sekolahan tuh di zaman itu ada setiap hari Jumat yasinan gitu. Terus kita punya musola, terus saya disuruhin datang dong ke musola gitu untuk dengerin orang yasinan gitu. Saya lucu juga sih sebenarnya. Karena saya disuruhin datang ke situ tuh saya masih ingat, akhirnya saya jadi hafal Al-Fatihah meskipun belum ini ya. Tapi tentunya Al-Fatihah dengan bacaan yang tidak fasih ya. Maksudnya sekedar hafal saja begitu. Bukan dengan bacaan yang fasih begitu. Hafal Al-Fatihah itu jadi saya lucu juga sebenarnya. Akhirnya ini jadi lucu juga. Saya masih ingat salah satu momen yang lucu ketika itu. Karena posisinya seperti ini disuruh bertahan, guru juga nggak berani mengambil langkah selanjutnya. Mereka juga takut karena saya masih di bawah umur gitu pada saat itu. Sehingga ketika itu saya mewakili sekolahan masih SMP, mewakili sekolahan untuk pelatihan OSIS. Jadi di pelatihan OSIS itu dengan pembina OSISnya saya nggak ngerti nih, kayaknya dia kurang info atau gimana. Terus juga dengan kawan-kawan dari sekolah-sekolah lain, ada satu titik ketika kita break zuhur. Jadi ketika udah break zuhur, nah kan ketika udah break zuhur bincang-bincang sama kawan-kawan dari sekolah lain itu, tiba-tiba kawan ini ngajakin untuk ke musola dong. Sepertinya dia tidak tahu pada saat itu saya agama apanya, jadi ngira ini kayaknya muslim nih. Jadi dia ngajak ke musola. Terus si bapak ini yang ngajakin juga. Ketika saya diajakin 2 orang, saya bingung, wah ini gimana nih gitu kan. Karena udah kayak gitu saya kebingungan juga. Akhirnya saya ngikut. Nah ngikut kayak gini nih, sholat zuhur. Ternyata sholat zuhur berjamaah. Saya nggak tahu gimana cara wudhu. Jadi saya ketika dia mau wudhu itu saya nengokin teman saya tuh, apa kira-kira gerakannya semua. Saya nggak tahu gerakannya kan. Akhirnya saya tengokin ke kiri terus. Itu pertama kali. Saya belum muslim tapi gimana ya, karena diajakin pada saat itu dan entah gimana ada perasaan untuk ikut. Akhirnya saya ikut juga masuk ke musola itu. Akhirnya ikutan untuk sholat berjamaah pada saat itu. Dan belum muslim pada saat itu. Dan saya nggak tahu apa-apa gerakan dalam sholat, nggak tahu apa yang dibaca, nggak tahu mau ngapain. Maka pada saat itu sholat zuhur itu menjadi waktu terlama dalam hidup saya, menurut saya pada saat itu. Meskipun sholat zuhur itu paling berapa ya, 5 menit, 7 menit doang paling ya. Tapi itu aduh, panjang sekali rasanya, panjang. Saya pada saat itu gara-gara saking gugupnya dan saya tidak tahu apa-apa, itu sampai keringat dingin. Sepanjang sholat zuhur itu keringat dingin. Keringat tuh betul-betul turun. Turun keringat tuh, waduh ya Allah. Gak tahu mau ngapain. Itu memang salah satunya. Karena orang ngira, akhirnya saya harus ditunda muslim. Saya menunda diri saya untuk bersyahadat. Tapi juga pada saat itu itulah, sampai orang mengira udah muslim, sampai akhirnya itu salah satu pengalaman yang menurut saya waduh luar biasa banget. Saya sampai keringatan habis itu, keringat dingin habis karena kondisi seperti itu. Karena sebagian udah menganggap muslim. Dan ketika itu saya datang ke tempat Pak Dewiro. Saya juga cerita gimana buku-buku saya semua disita, gimana Quran saya disita sama orang tua saya semuanya gitu. Mereka marah besar dan juga ini menyebabkan akhirnya berita ini sampai ke keluarga. Akhirnya saya dengan paman saya yang sangat dekat biasanya itu akhirnya dia juga menampakkan kalau dia itu marah gitu pada saat itu. Jadinya momen-momennya jadi kurang enak di antara keluarga juga pada saat itu. Saya ceritalah ke Pak Dewiro, ceritaku soal Limun. Pada saat itu saya masih ingat sekali. Kalimat itu adalah kalimat yang membesarkan diri saya, membesarkan hati saya pada saat itu. Beliau bilang, Wan, mungkin hari ini, saat ini kamu belum muslim secara lahiriahnya kamu belum muslim, kamu belum mengucapkan syahadat, tapi kamu itu dalam hati kamu itu sudah tertanam Islam itu sendiri gitu. Maka saya yakin kamu akan bisa menjalaninya gitu. Itu adalah satu hal yang benar-benar menguatkan hati saya pada saat itu, karena pada saat itu benar-benar
ya galau lah ya, tergoncang pada saat itu. Luar biasa sekali, dan itu sangat membesarkan hati saya, dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa sekali, di mana saya pada saat itu gagal untuk sementara menjadi muslim, dan banyak orang mengira saya menjadi muslim. Dan ini salah satu pengalaman yang menurut saya luar biasa sekali sih, dan menjadi hikmah yang besar bagi saya ketika itu dalam menjalani hari-hari sebelum akhirnya nanti betul-betul sah bersyahadat begitu. Demikian cerita Ramadan kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi dan melanjutkan cerita ini. Terus tetap jaga kesehatan, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.